Masrura Ramijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat pariwisata seluruh Indonesia? Senang sekali rasanya hari ini kita kembali bisa berjumpa di acara Bincang Bisnis Asita. Kali ini kita memasuki episode yang ke-24. Bincang Bisnis Asita adalah acara yang kami Asita inisiasi untuk berdiskusi mengenai masalah pariwisata baik di Indonesia dan masalah yang berkaitan dengan bisnis kita di Biro Perjalanan Wisata. Nah, teman-teman, hari ini kita mengangkat sebuah topik yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang strategi sukses umroh di masa new normal. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang akan sharing dengan kita semua seperti apa dan bagaimana untuk menyusun sebuah strategi yang sukses untuk umroh di masa new normal hari ini. Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusmiati MSI yang sudah bergabung bersama kita hari ini, Ketua DPD Asita seluruh Indonesia yang juga sudah bergabung bersama kita hari ini, teman-teman anggota Asita, anggota Ampuri, anggota Sapuhi, dan anggota Himpuh yang juga sudah bergabung hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak HM Haji Muhammad Farid Aljawi SE. Beliau adalah Sekjen Ampuri. Pak Farid, selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bergabung. Kemudian, ya, makasih Pak Farid, sedang di Jawa Tengah nih ya, Pak. Ya, di Semarang. Terima kasih Pak sudah bergabung. Kemudian Bapak Ihsan Fauzi Rahman SH, beliau adalah Sekjen Sapuhi. Pak Ihsan. Pak Ihsan, boleh dibuka dulu suaranya ya Pak ya, biar kita bisa cek suaranya Bapak. Ya, selamat Pak Ihsan. Kemudian Pak Haji Atik Mulyanto, beliau adalah Sekjen Himpuh, yang juga sudah bergabung dengan kita, Pak Atik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, alhamdulillah Pak. Kemudian kita sedang menunggu bergabungnya Bapak Haji Muhammad Ali Zakiuddin, SAG MAK. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Perizinan Biro Umroh di Kemenak. Insya Allah beliau sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Dan Bapak Andri Bernawi, beliau adalah Presiden Direktur Ayu Berga atau Saudi Airlines di Jakarta. Pak Andri, apa kabar Pak? Assalamualaikum, alhamdulillah baik Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rusmiati apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Andre, keren. Terima kasih. Ya, dan seluruh teman-teman dan sahabat pariwisata seluruh Indonesia yang sudah bergabung hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita tahu bahwa kondisi saat ini pemerintah Saudi sudah membuka kesempatan pada kita Indonesia atau jemaah Indonesia untuk kembali datang berkunjung ke Tanah Suci Mekah, dan kesempatan ini tentu saja tidak kita sia-siakan. Dari beberapa kali keberangkatan, dan kami sengaja memilih waktu hari ini setelah keberangkatan terakhir kemarin hari Minggu tanggal 22 November. Kita akan berdiskusi, kita akan sharing dengan ketua-ketua atau sekjen-sekjen dari anggota Asosiasi Umroh dan Haji di Indonesia yang sudah banyak tahu dan sudah banyak paham apa sebenarnya yang terjadi di sana dan bagaimana kondisinya saat ini. Bagaimana strategi yang paling penting ya teman-teman, bagaimana strategi sukses kita untuk berjualan paket umroh ini di masa new normal ini. Nah, tetapi sebelum kita mulai berdiskusi tersebut, saya akan meminta kepada Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusmiati MSI, untuk menyapa teman-teman semua. Silakan Bu Ketum. Ya, terima kasih Bu Masura. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Di Indonesia saja bangga Asita. Yang saya hormati Bapak
Haji Muhammad Ali Jakiyudin SAG MAK, Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi PPI. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Andri Bermawi, terima kasih nih Presiden Direktur PT Ayu Berga JSG Saudi Airline. Wah, hebat nih. Jadi cuman Saudi sendiri nih yang baru bisa masuk ya, wah keren. Jadi ini nih, terima kasih ya atas waktunya, kita sering berkomunikasi, hebat. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Farid Al-Wazi SH, Sekretaris Jenderal Ampuri. Terima kasih Pak, terima kasih juga sudah itu. Kemudian Bapak Haji Atik Mulyapto, Wakil Sekretaris Jenderal 1 Himpu, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ihsan Fauzi Rahman SH, Sekretaris Jenderal Sapuhi. Wah, lengkap nih, terima kasih Bu Masura, keren. Semua ada di sini, asosiasi memang kita harus betul-betul bersatu. Terima kasih, keren sekali. Kemudian terima kasih kepada Ketua DPD Asita 34 Provinsi dan Ketua DPC Asita se-Indonesia yang saya banggakan, yang saya cintai. Terima kasih selalu atas supportnya. Juga kepada pengurus dan anggota Asita se-Indonesia juga terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan bincang bisnis ini sangat bermanfaat. Kemudian pengurus dan anggota Ampuri, Himpu, Sapuhi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kepada para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang saya hormati, Minggu 1 November 2020 dengan pesawat Saudi Airlines, jemaah umroh Indonesia mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Bu Masura juga pada saat itu di situ ya, Mbak. Jadi hebat nih nanti betul-betul informasinya itu update karena betul-betul sudah merasakan di sana sampai Bu Masura bilang, waduh Bu, hanya untung hotelnya di depan Ka'bah. Jadi sambil itu ya di depan Ka'bah. Saya juga pernah itu tuh Mbak, kalau tahajud misalnya ini juga di depan Ka'bah, hebat-hebat. Jadi ini betul-betul sangat penting. Kemudian juga Menteri Agama telah menerbitkan keputusan Menteri Agama KMA nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa COVID-19 tertanggal 27 Oktober 2020, hanya beberapa hari sebelum jemaah berangkat 1 November. Tentunya memang selain Menteri Agama, semua kementerian termasuk DPP Asita juga selalu menetapkan dan membuat protokol bagaimana caranya kita waktu bepergian betul-betul safe, tidak membuat klaster baru. Dan itu juga dibuat alhamdulillah oleh Kementerian Agama, juga oleh Kementerian Pariwisata, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah. Kemudian mengatur juga sejumlah ketentuan mulai syarat jamaah, protokol kesehatan, kuota, sampai urusan biaya umroh yang terlanjur disetor ke pihak travel atau penyelenggara perjalanan umroh, yaitu PPIU. Nah ini bagus nih, nanti kita bisa lihat betapa ada nih, kita juga sangat harus info karena ingin tahu ya berapa persen kenaikan atau penambahan dan bagaimana kita mulai. Ini terutama tadi nih ke Pak Andre nih ya, Saudi Arabia nih, kita perlu sering berkomunikasi ya nanti bagaimana ininya. Kemudian juga banyak anggota Asita dan kalangan masyarakat yang mempertanyakan terkait kebijakan Kementerian Agama menerima kesempatan umroh yang dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi mulai 1 November 2020 kemarin. Wah ini kebetulan alhamdulillah nih di saya juga ada tamu nih kebetulan OKOC juga sebagai info kita bekerja sama umrohnya dengan Pak Sandi. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi semangat teman-teman. Dan hal ini juga dipertanyakan karena masih belum banyak terkendalinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini nanti Bu Masura nih memberi pengalaman juga selain itu karena betul-betul saya
aja yang ketua umum itu mendengar Bu Masura senang juga. Oh, ini betul-betul hebat. Ada apa yang mewakili dari Asita untuk pergi langsung. Waktu kita itu saya nggak tahu Ibu ada Masura di sana. Hebat, keren. Terima kasih. Kemudian juga ada di sini saya juga sangat dilema ya, ada trennya bertambah kasus masih tinggi dengan pertambahan harian sekitar 4.000 kasus dan kematian di atas 1.000 orang. Jadi kita mudah-mudahan ini cepat terselesai. Sementara itu Bapak Presiden Jokowi terus mengingatkan untuk lebih serius menghadapi COVID-19, minta penanganan yang terorganisir termasuk mempersiapkan vaksin dan vaksinasi. Kita bisa lihat sekarang pun lagi untuk jangankan umroh yang untuk kita libur panjang ini lagi bernegosiasi. Saya lagi melihat tuh ada yang pro dan kontra, tapi mudah-mudahan intinya nanti itu baik karena supaya kita ketahui Asita ini membersnya 7.000 kurang lebih 7.000 travel agent dan itu terdiri dari umroh, haji, MICE, inbound, outbound, tiketing. Jadi Asita ini lengkap sekali. Jadi ini suatu aset yang perlu kita pertahankan. Semoga bincang bisnis Asita dengan tema strategis sukses umroh di masa new normal dapat menjawab semua pertanyaan para hadirin. Itu aja sebenarnya banyak sekali yang saya mau bicarakan karena benar-benar topik ini sangat menarik, namun waktu jua lah dan yang lebih expert lah yang lebih baik menerangkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketum, terima kasih atas sambutan Ibu dan sapaan hangat Ibu kepada semua rekan-rekan semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari Kemenak Pak Ali Zakiyuddin sudah bergabung. Pak Ali boleh dicobain dulu nih Pak video sama suaranya Pak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ali Haji Muhammad Ali Zakiyuddin, SAG MAK. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, birabbil alamin, wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua Asita, Pak Ibu Dr. Andri Rusmiati ya, dan perwakilan dari masing-masing asosiasi, ada Himpu, Ampuri, Isapuri, dan mana lagi nih, Patuhi. Dan semua anggota asosiasi termasuk jajaran pengurus Asita yang alhamdulillah bisa berbincang-bincang diskusi terkait dengan persoalan-persoalan agent atau travel di masa pandemi. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua Umum DPP Asita yang tadi kebetulan sudah cukup lumayan banyak disampaikan. Jadi kami sifatnya hanya beberapa hal yang perlu kita pahami, terutama penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini. Terkait dengan penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini, kita baru memulai kemarin 1 November 2020, setelah kita dari mulai bulan Maret hingga November, luar biasa, itu memang lockdown massal semua anggota PPIU yang ada di kita, yang sampai hari ini anggota PPIU yang juga merupakan PPW tercatat di kami ada 1.138. Ya, ini anggota PPIU yang selama ini ada di lingkungan kami, ada naik turun. Kemarin ada beberapa yang memang tercabut, ada kemudian sekarang ada yang sudah mulai mendaftar kembali. Alhamdulillah mereka sudah berjalan dengan baik. Dan terkait dengan
pelaksanaan umroh di masa pandemi ini, kami Kementerian Agama sudah membuat beberapa antisipasi, terutama regulasi maupun terkait dengan monitoringnya. Di antara regulasi yang kemarin kita tahu bahwa kita ada namanya Peraturan Menteri Agama terkait dengan penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Ini ada beberapa aturan yang kita kemudian sudah sama-sama di PPIU sudah paham. Jadi pertama adalah terkait dengan persyaratan jamaah, di mana jarak jamaah dipersyaratkan umur antara 18 sampai dengan 50. Tentunya ini juga inline dengan keputusan Arab Saudi yang membatasi umur dengan menggunakan usia 18 sampai dengan 50. Dari keputusan ini tentunya ada konsekuensi tentunya, di mana pada saat sebelum COVID ini terjadi, kita itu terutama PPIU masih punya PR-PR tertunda, ada sekitar 36.000 jamaah yang belum berangkat tertunda karena masa pandemi. Dan tentunya dengan adanya pembatasan usia, di mana sebelumnya kita juga tidak membatasi usia waktu sebelum pandemi ini, kemudian konsekuensinya bagi yang usianya di atas 50 tahun, maka walaupun kita di awal bermaksud untuk diprioritaskan, otomatis tidak bisa dipaksakan. Nah ini salah satu yang kemudian harus disikapi. Kemudian pada hari kemarin 1 November sampai dengan sekarang, ini kita di dalam PMA itu bunyi juga terkait dengan direct flight. Ini juga sangat berpengaruh karena apa? Sebelum COVID juga banyak PPIU yang kemudian mereka sudah booking tiket termasuk hotel dengan kapasitas atau dengan menggunakan transit. Tentunya ini juga akan mempengaruhi terhadap harga. Kemudian dari sisi perhotelan juga begitu. Di 1 November kemarin sampai dengan hari ini, hotel yang dipakai masih menggunakan hotel bintang 5. Tentunya ini juga berdampak kepada PPIU yang sebelumnya ada yang kita mensyaratkan minimal bintang 3, sementara bintang 3 sampai dengan hari ini belum bisa dibuka, masih menggunakan bintang 5. Nah ini juga merupakan kendala yang kemudian tidak bisa serta-merta jamaah yang seharusnya 36.000 diprioritaskan, ini masih terkendala dengan dengan persyaratan-persyaratan yang memang belum bisa dilaksanakan. Kemudian terkait dengan SOP pemberangkatan, kita sebenarnya di dalam PMA juga sudah mengatur, diantaranya adalah harus adanya karantina bahasa kami itu, baik di hotel maupun di asrama haji sebelum berangkat dan sesudah. Sebelum berangkat itu kita 3 hari karantina, bukan berarti untuk bermaksud isolasi, tapi karantina itu dalam rangka untuk menunggu masa PCR atau swab. Jadi di saat masa menunggu ini ada persoalan di mana di saat menunggu kita harusnya dalam satu kamar 1 orang. Jadi di saat nanti 1 positif itu tidak akan menular dengan yang lain. Kemudian SOP-nya di asrama juga sudah menggunakan SOP yang menggunakan berbasis pada standar protokol COVID. Nah, dari kondisi-kondisi inilah yang kemudian terjadi pelaksanaan yang 1 November itu berangkat kemudian sampai di Arab Saudi. Di Arab Saudi juga dilakukan PCR kembali. Kemudian bila mana terjadi di PCR itu ternyata ada dampak COVID, ini kemarin yang terdampak itu kebanyakan karena 1 kamar masih 2 orang ini juga sangat bermasalah ketika hasil PCR 1 orang di tempat itu kemudian positif, maka masa tunggu di dalam 3 hari di hotel menunggu hasil PCR ini juga tetangganya akan jadi kena. Nah ini juga membuat kos-kos yang akan lebih lumayan berat, tapi antusiasme dari jamaah sangat tinggi, kemudian upaya dari PPIU untuk menjalankan amanahnya, karena umroh itu tidak bisa dijalankan oleh siapa-siapa kecuali PPIU.
mau kelompok maupun perorangan tetap harus di bawah PPIU, itu undang-undangnya. Sehingga mau nggak mau PPIU ya harus menjalankan ini, amanat layanan itu harus tetap jalan walaupun di masa COVID pandemi ini. Nah, dari sinilah kemudian asosiasi-asosiasi baik Ampuri, Aspurindo, Patuhi, dan Himpu semuanya berkumpul bagaimana caranya kita sama-sama menjaga jamaah ini, calon jamaah ini yang akan berangkat umroh, meminimalisir untuk bisa terjadinya kontak maupun terjadinya penularan. Tentunya kesadaran kita bersama untuk menjalankan ini. Dari kegiatan Asita ini kita juga berharap Kementerian Agama dengan adanya BPW yang memiliki 3 izin operasional, kami berharap kegairahan dari sisi pariwisata ini lebih digenjot. Jadi jangan sampai kalau BPW sudah menjadi PPIU, maka prospektif untuk mengembangkan pola BPW-nya tertinggal. Nah, ini juga kita pengen adanya eksistensi Asita di dalam mengawal BPW yang sudah menjadi PPIU ini bisa tetap menjalankan wisata, ya, baik nasional maupun internasional. Ini yang kami harapkan dari Kementerian Agama. Jadi jangan sampai ketika BPW naik level menjadi PPIU, kemudian lupa dengan BPW-nya, dia tidak melaksanakan perjalanan-perjalanan yang sifatnya nasional dan internasional. Demikian juga ketika kemudian PPIU meningkat menjadi PIHK. Ini juga kadang-kadang kemudian mereka lebih intens kepada urusan hajinya daripada urusan umroh. Ini kami sebenarnya melihat bahwa prospektif kesempatan untuk menjadikan peluang-peluang baik itu BPW, izin operasional BPW maupun PPIU maupun PIHK semua berjalan berkesinambungan. Jadi ini yang kami harapkan. Jadi ada beberapa yang perlu kami garis bawahi di masa pandemi ini. Semua tahapan, karena BPW ada PPIU yang merupakan bagian dari Asita, dan belum di dalam sistem penilaian akreditasi itu Asita merupakan bagian item yang terkait dengan manajerial juga yang kita punya dampak penilaian. Ini sangat penting sekali untuk koordinasi dan kerjasamanya, terutama untuk menghidupkan wisata nasional, wisata internasional, umroh, dan juga haji khusus. Ini terutama BPW yang sudah menjadi PIHK. Jadi kami perlu ada penanganan khusus lah untuk dari Asita, terutama terkait dengan BPW yang sudah menjadi PPIU ini, agar ada pembinaan dan pengawasan. Ini sangat penting karena kita sama-sama kepingin berjalan menurut rule-nya. Jadi kalau yang kita selalu ingatkan dengan PPIU, Bu Ketum, bahwa si PPIU ini ketika belum PIHK maka dia dilarang untuk menerima jamaah haji, gitu loh. Nah, begitu juga kami berharap BPW yang belum jadi PPIU, tolong janganlah kemudian dibiarkan saja menerima jamaah umroh. Ini sudah overlapping dari kewenangan. Biar mereka berkembang dan berjalan sesuai dengan kedewasaannya. Kalau harus menjadi BPW dulu BPW, nanti setelah jadi BPW jadi PPIU dan seterusnya. Ini penting, ya. Ini penting. Jadi ini merupakan pekerjaan rutin yang harus kita sama-sama dorong. Nah, karena pada masa pandemi ini kami pikir bahwa setiap PPIU yang berangkat ke Arab itu memiliki keterbatasan pelaksanaan umroh yang biasanya 1 kali ke Makkah dan ke Madinah itu bisa berkali-kali umroh. Ini di musim pandemi itu hanya 1 kali dan itu pun waktunya cuma 1 jam. Nah, ini kemudian perlu ada terobosan-terobosan yang kira-kira kemudian dengan waktu yang terbatas dan dengan jumlah juga yang terbatas, karena sampai dengan hari ini untuk Masjidil Haram terbatas, untuk tempat umroh juga terbatas. Kami berharap tentunya ada semacam penyegaran, terutama adanya B2B maupun G2G ya, atau B2B lah yang harus dibangun antara asosiasi terutama dari Asita untuk membuka kembali jalur-jalur negara yang kira-kira bisa untuk dikunjungi,
biar nanti PPIU itu tidak antri dalam mengurusi umroh ini. Karena sejumlah PPIU yang lebih dari 1.000 ini, kemudian jamaah yang dari Sabang sampai Merauke, kemudian kita harus antri, ini juga kan menjadi harus menjadi pemikiran. Saya kira untuk sementara itu dulu, mungkin nanti kita bisa menerima diskusi lanjutan atau apalah kita biar lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ali Zakiuddin atas sambutannya. Teman-teman, kita akan mulai diskusi panel kita sekarang bersama narasumber kita, 3 orang dari 3 asosiasi yang berbeda. Saya akan minta Pak Haji Muhammad Farid Aljawi SE untuk meng-unmute dulu ininya, mic-nya Bapak. Sudah di-unmute ya Pak? Pak Farid bisa di-unmute dulu mic-nya Pak? Ya. Pak, ya oke. Kemudian Pak Ihsan, Sekjen, Pak Ihsan Fauzur Rahman SH, Sekjen Sapuhi. Pak Ihsan, mic sudah di-unmute ya Pak? Sudah oke. Siap. Dan Pak Haji Atik Mulyanto, beliau adalah Wasekjen dari Himpuh. Sudah di-unmute Pak Atik ya, itunya mic-nya Anda? Siap Bu Mas Dora. Oke, baik. Baik, kita akan mulai satu topik awal dari diskusi kita hari ini adalah seperti apa nih Pak evaluasi keberangkatan umroh sampai dengan hari ini. Artinya kita tahu ada keberangkatan di awal 1 dan 3 November dan terakhir kemudian 8 November, 15 dan terakhir 22 November. Sebagaimana perkembangan dari awal di tanggal 1, 3 dan sampai terakhir tanggal 22 November kemarin. Kondisi umroh di jamaah umroh Indonesia di Tanah Suci. Mungkin Pak Farid dulu Pak yang akan memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Bu Masroh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ali Zakiuddin, sahabat kami, Pak Iksan, Sekjen Sapuhi, Pak Andri Bermawi, Ibu Dr. Rusmiati, dan Wasekjen Himpuh. Salam kenal. Alhamdulillah, kita langsung review aja keberangkatan kemarin pada tanggal 1, 3, dan 8. Memang 1 dan 3 agak krusial dan 8 ini agak mendingan. Sehingga ada rekomendasi berikutnya untuk berangkat umroh. Memang ada informasi kemarin sempat ada isu umroh di stop oleh pemerintah Arab Saudi yang infonya karena efek ada yang terkena 13 orang positif COVID. Namun itu tidak benar ya. Jadi infonya memang hanya sesaat saja, kurang lebih beberapa hari terkait dengan perbaikan sistem. Dari hasil keberangkatan 1, 3, dan 8 di 3 keberangkatan tersebut, dari kami ada beberapa hal yang kami rekomendasikan kepada anggota tentunya. Yang pertama, jika ingin memberangkatkan tidak menerima umroh yang memiliki penyakit komorbid. Yang kedua, kita harus memberikan edukasi dan informasi yang lengkap kepada calon jamaah terkait dengan peraturan dan protokol COVID-19, serta segala resiko yang akan terjadi jika tetap memberangkatkan umroh. Yang ketiga, ya, kami ya Ampuri juga menginformasikan kepada anggota kami, jika ada yang mendaftar, itu harus membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut atas segala resiko yang timbul apabila jamaah nantinya terpapar COVID-19, baik selama perjalanan maupun di Arab Saudi. Nah, ini juga surat pernyataannya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama nomor 719 pada tanggal 27 Oktober 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umroh masa pandemi.
Selanjutnya ya kita juga memberikan informasi bahwasannya PPIU dan jamaah umroh menandatangani perjanjian yang isinya tidak akan menuntut travel tersebut atau pihak-pihak lain. Mungkin travelnya tidak dituntut, tapi pihak lain dituntut oleh jamaah kita. Nah, isinya ya tidak membuat tuntutan apabila ada terjadi perubahan, pembatalan, atau di dalam satu grup tersebut ada yang terkena COVID, sehingga yang lainnya juga terkena. Yang mana ini diputuskan oleh otoritas Arab Saudi. Ini menjadi penting ya, supaya dalam perjalanan nanti itu tidak saling menyalahkan. Nanti jamaah ini paling gampang itu menyalahkan penyelenggara. Nanti penyelenggaranya menyalahkan penerbangan yang membawa. Penerbangannya menyalahkan pemerintah. Ya, pemerintah mengelak, dia bingung sendiri. Nah, makanya ini perjanjian ini perlu dibuat. Ya. Terus selanjutnya kita juga meminta kepada anggota-anggota kita untuk mengikut sertakan jamaah umroh ini dalam coveran asuransi yang memiliki perlindungan terhadap COVID-19. Ini juga penting karena sekarang ini coveran asuransi mungkin ya ada juga yang mengcover COVID, ada juga yang tidak. Sebenarnya mungkin tidak semuanya tercover, minimal meminimalisir potensi kerugian jamaah jika jamaah sudah daftar tiba-tiba kena COVID. Selanjutnya ya berdasarkan kemarin Bu Masrurah juga tahu dan beberapa teman-teman Pak Iksan juga tahu, diharapkan para jamaah ini membawa makanan sendiri. Ya, di luar makanan yang disediakan oleh pihak hotel karena terkait di karantina dan toko-toko juga belum banyak yang buka, mutawif juga terbatas. Dari kami saya rasa itu ya rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita jalankan karena ini sudah tahap evaluasi ya, dan kira-kira mau memberangkatkan seperti apa, makanya kita perlu membuatkan beberapa rekomendasi untuk penyelenggara dan untuk jamaah. Dari Ampuri, saya rasa Ibu itu, Bu Masrurah, mungkin teman-teman yang lain kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Farid. Berikutnya ya. Pak Iksan. Pak Iksan, silahkan dibuka mute-nya Pak. Silahkan Pak, bagaimana nih Pak strategi sukses dari organisasi Bapak? Artinya seperti apa dan bagaimana Sapuhi menyikapi untuk membuat ke depannya perjalanan umroh ini sukses dan tidak menimbulkan banyak resiko gitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Masrurah. Suara saya terdengar jelas Bu? Ya, terdengar sangat jelas Pak Iksan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ali Zakiuddin dari perwakilan Kementerian Agama. Terus di sini ada Pak Andri juga dari Saudi Airlines Ayuberga. Dan Ibu Dr. Rusmiati dari Asita, Pak Farid dan perwakilan dari Himpuh. Khususnya juga terima kasih Ibu Masrurah yang sudah memberikan kesempatan kepada Sapuhi untuk berbincang-bincang di acara Bincang Bisnis Asita ini. Oke, dari Sapuhi, alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan beberapa kali webinar sebelumnya dan kami senang sekali diundang di acara Asita ini. Dan saya minta izin untuk share PowerPoint. Silakan Pak. Tapi dari sini nanti, sorry, sebentar. Sudah dijadikan co-host Pak Iksan, sudah bisa share langsung. Jadi ada beberapa strategi untuk kita sukses penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini ya. Yang mesti kita sadari adalah kita mesti betul-betul sadar bahwa di masa umroh new normal ini ya banyak hal yang memang baru dari segi swab, dari segi lama hari, dari segi
kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu tentunya menjadi hal yang harus kita perhatikan sebagai penyelenggara wisata atau penyelenggara umroh, karena ketika ada ketentuan baru lalu kita tidak memahaminya dan tidak mengedukasi masyarakat, tentu ini akan menjadi hal yang tidak perlu, yang mestinya itu bisa kita lewati bersama. Kita ketahui bersama bahwa ada 5 keberangkatan yang saat ini sudah berangkat terbang menjadi perwakilan kita Indonesia ya. Jadi 1 November kemarin kurang lebih 224 jamaah, 3 November 89 jamaah, 8 November ada 53 jamaah, lalu 22 November kurang lebih 70-an jamaah, dan keberangkatan terakhir itu ada di 24 November di 22 jamaah. Jadi kurang lebih kalau dihitung dari sini sudah ada 400 lebih ya jamaah rombongan Indonesia yang sudah berangkat ke Baitullah dengan ketentuan protokoler baru. Ya, berangkatnya sama 5 keberangkatan tapi kepulangannya beda-beda ya. Mungkin Pak Farid itu adalah rombongan yang pulang pertama. Jadi berangkat tanggal 1, pulangnya itu tanggal 10 atau 11 kalau tidak salah. Terus ada yang sesuai 9. Oh, tanggal 9 ya. Tanggal 9, ada yang berangkat tanggal 3, pulang tanggal 12 sama. Ada juga yang tanggal 8 dia pulangnya itu sesuai jadwal. Tanggal 18 atau tanggal 19. Ada juga yang diisolasi 13 orang itu pulangnya berbeda-beda menjadi 4 rombongan. 1 di antara rombongan itu pulangnya sama dengan rombongan tanggal 8 ya. Dan tanggal 22 November hari ini, kemarin tanggal 22 sudah berangkat dan masih di karantina selama 3 hari. Terus tanggal 24 November juga masih proses karantina di Mekah ya. Tentunya 5 keberangkatan ini punya cerita sendiri. Bahkan ini hal yang mesti kita perhatikan ya. Ada 13 orang kita mesti telaah kisah jamaah yang dikarantina 10 hari pasca positif atau dinyatakan positif saat diperiksa oleh pihak Saudi Arabia. Ya, 13 orang ini ada di 2 keberangkatan tanggal 1 dan keberangkatan tanggal 3 ya. Lalu 13 orang ini terdeteksi dari 4 gelombang swab di Saudi ya. Jadi ada yang pas saat yang tanggal 1 mau menunaikan umroh itu ada yang dinyatakan positif, lalu dia langsung isolasi 10 hari ya. Terus ada juga yang rombongan tanggal 3 itu 3 orang dinyatakan positif, itu juga langsung isolasi. Lalu ada juga yang di swab kedua setelah umroh, itu juga sama dinyatakan positif lalu diisolasi, dan juga yang rombongan tanggal 3 itu setelah umroh di swab lagi 3 orang terakhir itu diisolasi lagi ya. Dan ada 1 orang yang kemarin itu pada waktu di Bandara Soekarno-Hatta saat di rapid itu dia dinyatakan reaktif, maka dia isolasi lagi 3 hari di Jakarta di Pademangan ya. Langsung di PCR dan negatif dan baru pulang. Jadi kurang lebih yang case yang paling panjang ini dari 3 keberangkatan yang sudah pulang itu adalah sampai 24 hari kemarin umrohnya. Jadi awalnya jamaah ini mau berangkat tanggal 1, tapi karena PCR-nya belum keluar pada saat itu sehingga tidak bisa berangkat. PCR dan visa-nya bermasalah. Jadi mundur menjadi tanggal 3 ya. Terus di tanggal 3 menunaikan umroh, lalu di swab pada tanggal 8 kalau tidak salah, itu dinyatakan positif, lalu 10 hari ditarik dari situ menjadi kalau tidak salah tanggal 19 November, dan menunggu penerbangan selanjutnya itu baru pulang di tanggal 21 dan 22 kalau tidak salah. Ya, 22 nyampe Indonesia, lalu dari tanggal 22 itu di PCR lagi. Jadi 24 hari Bapak Ibu semua. Kita mesti perhatikan kalau misalkan ini terjadi ya. Jadi yang 1 orang ini kisahnya sangat lengkap, di mana saat sebelum berangkat PCR-nya belum selesai,
belum keluar sehingga tidak bisa berangkat. Lalu pada saat di sana menunaikan umroh normal seperti biasa, lalu di swab kedua itu dinyatakan positif. Lalu 10 hari di sana, dan saat pulang itu dikenakan kebijakan yang sebelumnya itu ketika jamaah yang dinyatakan positif itu bisa langsung ke Pademangan dan di PCR, tapi yang kemarin itu satu orang dinilai reaktif ya pada saat tes rapid, lalu di PCR lagi dan diisolasi di Pademangan atau di Wisma Atlet itu sekitar 3 hari ya. Jadi tanggal 24 baru pulang ke rumah. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana kita mengatur kepuasan jamaah ketika memang mereka jadi klien kita dan menjalani masa 24 hari. Tentu 2 kali lipat dari masa yang ditawarkan. Mungkin program umroh sekarang itu antara 10, 11, atau 12 hari. Ya. Jadi unik ini ceritanya. Saya lagi gali supaya dia juga membuatkan cerita detailnya. Tapi yang jelas swabnya ini kurang lebih dia bisa swab 6 kali dalam 1 kali keberangkatan. Ya, jadi pada saat 31 Oktober dia di swab, tanggal 2 Oktober dia di swab, sebelum umroh juga dia di swab. Oh enggak, jadi berarti 5 kali ya. Terus setelah umroh di swab dan kemarin di Jakarta di swab lagi. Jadi 5 kali swab dalam 1 kali umroh. Nah, ini resiko yang paling nyata ketika memang jamaahnya itu betul-betul positif, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ditanya, Pak, saya mau umroh, terus jamaah saya berapa kali swab ya? Nah, itu kan kalau normalnya itu 2 kali. Tapi kalau melesetnya itu bisa 5 kali. Ya. Bahkan ada yang 6 kali swab, rombongan Sapuhi kemarin sampai 6 kali swab kalau tidak salah. Di Jakarta dia 3 kali dan di Indonesia ya dia di Saudi juga sama. Saudi 2 kali kalau tidak salah. Ya jadi sering-sering swab. Bayangkan 5 kali swab, ya itu mesti disampaikan sebagai case dia betul-betul positif saat di perjalanannya. Betul. Pak Isan, informasi juga swab di Saudi itu nggak enak, Pak. Iya, kita mesti paham karena Indonesia. Iya, kultur orang Saudi. Nah mungkin Ibu kan kemarin di swab langsung, terus Pak Farid juga itu merasakan jadi saksi nyata bahwa swabnya orang Saudi beda sama swabnya orang Indonesia. Mungkin nggak ada, aduh maaf ya Pak, ini di swab gitu. Ini nggak langsung mungkin ya begitulah. Sampai katanya ada yang berdarah dalam tanda kutip, saya juga merasakan dari jauh gitu ya. Jadi saya rangkum beberapa keberangkatan ini menjadi ya ini kita sampaikan kepada teman-teman semua. Lalu selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua penting bagi kita mengerti minimal 3 hal inilah, visa, tiket, dan swab. Wajib edukasi jamaah tentang rules dan resiko. Wajib paham step by step detailnya. Jadi bayangkan ketika misalkan kita sebagai penyelenggara tidak paham, lalu jamaah itu akan rentan komplain kepada kita. Betul tadi kata Pak Farid, ya bahaya kalau kita nggak paham, kita nggak mengedukasi sebagai kita penyelenggara, kitanya sendiri nggak tahu, lalu ada customer komplain. Nah customer itu komplain kepada orang yang mungkin ya kitanya kayak nggak profesional, itu kita bisa jadi bulan-bulanan dari ketidaktahuan kesalahan kita sendiri. Maka untuk sukses dalam penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini ya kita mesti paham detail per detailnya. Ya. Okay. Nah, wajib edukasi rules-nya. Jadi Kemenag sudah mengatur ketentuannya. Terus dari Saudi juga sudah mengatur ketentuannya. Terus resikonya kayak tadi misalkan Bu, kalau umroh sekarang itu ya kemungkinan kalau Ibu positif bisa jadi 20 hari gitu. Itu juga disampaikan. Terus nanti mungkin atau ada biaya-biaya tambahan, terus makanan dan lain sebagainya. Jadi kemarin ada hal menarik dari 13 yang positif itu. Mereka ngerasa tidak tenang karena adanya ketidakpastian informasi. Tapi setelah ada informasi yang pasti, mereka agak tenang walaupun prosesnya itu 10 hari gitu. Oh, oke, sudah 10 hari, jadi saya tenang aja tinggal nunggu 10 hari. Nah, sebelum ketahuan ada informasi isolasi itu 10 hari, mereka nggak tenang. 13 itu ya ada yang travel, ada yang jamaah, ya mereka juga
bahasa Sunda tuh uring-uringan lah ya. Jadi mereka ngerasa nggak nyaman karena adanya ketidakpastian informasi gitu. Tapi kalau sudah paham ya clear ya. Nah ini slide terakhir, Ibu, Bapak, hindari euforia. Ini 3 langkah sukses menurut kami. High risk taking, jaga intellectual sport, bisnis wisata kita. Jadi gini, kita anggaplah kita punya PR untuk memberangkatkan jamaah sebelumnya. Mungkin mereka bayar juga di angka 20 sampai 30 juta. Tapi jangan serta-merta juga kita menanggung semuanya tanpa perhitungan gitu. Ya udahlah karena nggak enak kita berangkatin, tetap kita tanggung sisanya, itu sangat-sangat tidak sehat untuk perusahaan. Jadi kita sebagai perusahaan travel meski menghindarkan euforia. Oh ini dibuka, yaudah nggak apa-apa, tanggung dulu deh. Ya kalau keuangan perusahaan kita sehat dan kuat sih no problem. Tapi kalau misalkannya selama krisis kita tahu bersama, kita hibernasi, bahkan ada biaya yang kita keluarkan selama 9-10 bulan ini, dan itu tentunya menjadi cost yang memang harus kita bayar oleh profit kita di kemudian hari. Jadi simpelnya ya kita mesti hitung-hitung resiko. Kalaupun jualan jangan sampai rugi, kalaupun jualan kita mesti rasional gitu. Tidak serta-merta kita jualan murah atau melanggar aturan ya. Yang penting laku, ada uang muter dan lain sebagainya. Nah itu berbahaya. Jadi mesti kita betul-betul jaga euforianya itu ya dengan keilmuan yang cukup dan keputusan bisnis yang rasional. Terus yang kedua, karena harganya ini middle up, harganya jadi mahal, bintang 5, maka kita sama-sama mesti merubah target kita ke middle up class. Ya. Tentunya dengan ketentuan new normal ini ya tadi harga jadi bintang 5, ya paling murah itu 35 jutaan ya. Ada satu travel yang jual 30 juta tapi belum termasuk PCR, belum termasuk hotel dan lain sebagainya. Ya anggaplah amannya 35 juta. Nah karena harganya 35 juta kita tentu udah tahu siapa yang mesti kita target. Ya udah kita targetnya ke orang-orang yang memang punya daya beli ke harga itu. Apalagi lagi krisis begini, ya udah kita sama-sama rubah target kita ke middle up class sehingga kita masih bisa tetap operasional dengan resiko bisnis yang ada. Ya tentunya dengan tadi ya kita tetapkan ada surat ketentuan atau surat pernyataan ya. Kalau Kemenag itu mengatur di PMA nomor 719 tahun 2020 ya ada surat pernyataan yang supaya PPU itu tidak jadi menanggung apa yang bukan tanggungannya gitu. Kan bahaya Bu Pak kita jadi nanggung puluhan juta, ratusan juta gara-gara ini ya tambah sulit bagi kita. Lalu yang ketiga nih, ini penting untuk kita semua. Ini kita hilangkan dulu ego asosiasi atau ego daerah dan lain sebagainya. Kita mesti ini bangun ya, agak tipe, bangun strategic collaboration atau konsorsium. Menyatukan dan menguatkan potensi satu sama lain dan menutupi kekurangan satu sama lain. Ya, di posisi seperti ini sama-sama kita bahu-membahu, kita gotong royong, triple A ke triple B ke triple C, semuanya kita saling bantu supaya tetap muter roda bisnis kita semua. Jadi kalau ada satu travel besar, dia buka paket dan lain sebagainya, ayo kita gotong royong. Kita nggak perlu ego, wah saya kan nggak mungkin berangkat dengan travel itu, nanti nama bendera saya dan lain sebagainya. Itu kita atur lah. Yang penting sama-sama kita saling menyatukan dan menguatkan potensi satu sama lain. Ya, kita tutupi kekurangan satu sama lain karena lagi COVID seperti ini atau lagi pandemi seperti ini wajib bagi kita untuk ya kompak Bapak Ibu semua. Kita bikin konsorsium walaupun ya mungkin utus 1 jamaah, 2 jamaah tapi tetap bisa dijalankan bersama, kita saling menyatukan, menguatkan potensi dan ya betul-betul Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini ya mesti clear dan mesti kita saling bantu dan saling dorong. Ya lewat Asita bisa merangkul 5 asosiasi umroh haji. Ya kita bangunlah bareng-bareng. Sapuhi terbuka untuk saling bahu-membahu untuk penyelenggaraan umroh yang lebih baik, penyelenggaraan umroh yang betul-betul bisa menyenangkan untuk semua pihak. Mungkin itu dari Sapuhi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan, luar biasa. 5 asosiasi umroh ya siap berkolaborasi dan bersinergi. Baik, berikutnya saya akan minta Pak Ati Mulyanto, Wasekjen
Himpuh untuk menyampaikan strategi dari Himpuh seperti apa. Silakan Pak. Suaranya kedengaran, Bu? Jelas Pak, kedengaran Pak. Silakan Pak Andri Mulyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Rusmiati, yang saya cintai Bapak Ali dari Kemenag, kawan saya Haji Muhammad Farid, salam kenal Kang Farid. Dari Ampuri, Kang Ihsan dari Sapuhi, salam kenal juga. Salam kenal Pak Tik. Ya. Kemudian ada Pak Andri dari Ayu Berga dan semua teman-teman yang hadir untuk Zoom ini saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Ihsan, Kang Farid, izin memperkenalkan Ibu Rusmiati dan Bu Masruro. Kami dari Himpuh baru saja menyelesaikan Mubes sebulan lalu, Bu, tanggal 20-22. Dari kami ini pengurus-pengurus baru, alhamdulillah saya dimandatkan oleh Pak Budi untuk menyampaikan evaluasi umroh new normal yang di Asita minta. Mudah-mudahan berkenan. Saya sepakat dengan dua sahabat saya dari Ampuri dan Sapuhi, hanya melengkapi aja ya Bu ya. Kalau yang terakhir bahannya kehabisan. Karena intinya sama aja ya fokusnya. Baik. Yang pertama bahwa teman-teman di Asita yang mungkin belum punya pengetahuan tentang perumrohan, mohon maaf bahwa hanya dua negara yaitu Indonesia dan Pakistan yang diperkenankan untuk melaksanakan umroh new normal di masa pandemik ini. Kemudian saya lengkapi juga penerbangan itu memang masih dipegang oleh Mas Andri nih kelihatannya ya. Kemarin ada wacana Garuda juga sudah diperbolehkan, tapi pada prakteknya masih belum, masih Saudi Airlines Bu. Penerbangannya di hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis, 3 kali penerbangan, sahabat semuanya. Bahwa yang disampaikan sudah 5 kali penerbangan, Kang Ihsan tadi sampaikan, kami dari Himpuh, Bapak Ibu yang mulia, baru mengutus tim survei untuk umroh new normal ini berangkat sekitar 3 hari lalu, tanggal 22 November. 6 pengurus kami ditugaskan untuk mensurvei totalitas supaya dapat informasi yang lebih komprehensif sehingga nanti kami bisa mengedukasi, mensosialisasi kepada anggota dan kepada jamaah-jamaah. Saya sepakat dengan Kang Ihsan bahwa di masa pandemik ini intinya kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama. Dan yang paling poin utama, kita dengan kondisi seperti ini tidak mengutamakan keuntungan. Hati-hati ya. Kalau sudah hitung-hitungan berpikir di masa pandemi keuntungan, ini harus hati-hati disikapinya, tetapi lebih mengutamakan kepada kesehatan. Tadi sudah dipaparkan oleh dua sahabat saya, laporan dari tim survei kami yang berada di Mekah sekarang, betul swab itu 2 kali, di Indonesia sekali, di sana sekarang mereka baru 2 kali. Dan tadi ada yang interupsi, ibu yang mungkin pernah berangkat, agak sakit itu, pelaksanaan swab di sana lebih dalam katanya ya. Ya rasanya berbeda gitu, rasa Arab, swab rasa Arab. Nah, informasinya sama Bapak Ibu, bahwa di masa pandemik ini kami aja yang jadi pengurus dan sekaligus pemilik travel, praktisi haji umroh, itu belum berani mensosialisasikan, mengajak jamaah lah istilahnya. Tetapi ketika banyak beberapa jamaah yang antusias karena rindu umroh Ka'bah dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita sampaikan beberapa hal.
Saya melengkapi aja dua sahabat saya tadi bahwa kami punya catatan supaya teman-teman di Asita ini punya pengetahuan tambahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali juga, usia memang di 1850. Kemudian karantina wajib di Saudi 3 malam, Bapak Ibu. Setelah kedatangan di swab, informasi kemarin tim kami, kemudian 2 kali swab, yang negatif saya informasikan kemarin 13 ya, Kang Isan ya. Sekarang tim survei kami melaporkan angkatan 22 November 10 yang positif. Kami tidak menyampaikan datanya, kami rahasiakan, tetapi ini jadikan catatan. Pakistan sedikit ada tambahan informasi karena tim survei kami punya kolega di hotel yang ditempati oleh Pakistan, itu lebih tertib. Mohon maaf Pak Ali ya. Menurut informasi orang Pakistan semuanya negatif dan tertib. Ketika sebelum berangkat sampai ke sana itu tidak terdeteksi yang positif. Ini informasi yang didapat ya. Faktanya saya tidak tahu kevalidannya, tapi informasi di hotel yang disampaikan demikian. Artinya jamaah di Indonesia yang berangkat 3 gelombang ini kita harus kritisi juga gitu loh. Ini di dalamnya mayoritas itu kan pengurus asosiasi yang ingin menyampaikan, mensosialisasikan kepada anggotanya. Ada pemilik travel juga yang ingin menyampaikan, mensosialisasikan kepada jamaahnya. Beberapa di antaranya ada yang sudah membawa jamaah ini ya. Nah, mohon maaf kenapa kami berangkat tanggal 22 tidak di awal? Ya, pertama karena kepengurusan baru terbentuk, yang kedua kehati-hatian kami, kewaspadaan kami karena memang ini katakan memang betul-betul uji coba. Kami wait and see dulu, Ibu Mas Ruro ya. Sehingga ketika sudah siap pengurus kami dan keadaan setengah kondusif menurut kami baru berani memberangkatkan tanggal 22 kemarin. Itu juga karena setelah tanggal 8 visa ini ditutup kembali. Baru tanggal 22 dibuka nih informasinya ya. Baik, saya persingkat, saya lengkapin sahabat saya yang tadi dari Ampuri dan Sapuhi. Kami menyampaikannya sosialisasi kepada anggota dan jamaah. Yang pertama usia 1850, yang kedua karantina wajib di Mekah, kemudian meningitis juga harus, berikutnya tiket itu memang harus wajib, dan asuransi tidak kalah penting ya Bapak Ibu di Asita ini, bahwa asuransi ini wajib untuk mengcover kalau terjadi COVID. Berikutnya kepulangan juga wajib memiliki hasil tes PCR dari Saudi ke Indonesia. Nah, kedatangan gelombang pertama kemarin tidak mengalami kesulitan karena apa? Karena semua yang hadir yang kembali ke Indonesia umroh itu sudah dapat rekomendasi resmi dari kerajaan Saudi, pulang sudah di PCR. Jadi di KKP itu cuma diwawancara sebentar, diajak langsung selesai, tidak ada pengkarantinaan dan sebagainya dengan menunjukkan tanda bukti. Berikutnya penyakit bawaan ini juga harus diwaspadai, kita sampaikan ke jamaah. Bagi yang agak kronis terhadap ini hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan lain sebagainya, kita tidak anjurkan. Poin ke-8, ya memiliki paspor persyaratan biasa 6 bulan sebelum selesai. Kemudian memiliki bukti tes PCR dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh rumah sakit lab terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Yang 10, kami sampaikan kepada anggota dan jamaah kami, peserta umroh wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul diakibatkan oleh dampak COVID, gitu ya. Ini KMA nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan umroh pada masa pandemik. Ya, kita sampaikan juga kepada anggota dan jamaah dari Kemenag. 11, tidak pernah mengunjungi transit ke negara India, Brazil, negara-negara yang COVID-nya akut ya. Ke-12, waktu pelaksanaan umroh syarat masyarakat ini sangat terbatas Bapak Ibu ya. Untuk pengetahuan aja bahwa tim survei kami dan tanggal 1 November yang awal juga menyampaikan sama, kita hanya diperkenankan 1 umroh, bahkan taubadah tidak diperkenankan.
ketika masuk hotel di karantina 3 hari, setelah negatif itu masuk umroh, masuk lagi ke hotel, itu di karantina lagi. Nah, jadi berikutnya tidak ada kegiatan kita memasuki Masjidil Haram, apalagi Masjid Nabawi yang awal. Kabarnya yang belakangan sudah bisa ke Madinah. Yang terakhir membawa atau memiliki HP Android atau iOS ya, supaya nanti pengecekan di bandara sudah lengkap. Barangkali itu dulu Ibu Masruro yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atik, luar biasa. Saran-saran. Jadi saat ini tim Himpu sudah sedang berada di Mekah ya Pak untuk survei di keberangkatan 22 November. Iya Bu Masruro, baru 3 malam di sana, hari ketiga. Ada update mengenai perkembangan untuk tanggal 22 seperti apa pelaksanaannya? Ya, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi sekarang sudah lebih tertib. Artinya prosedurnya sudah mulai kebaca, tidak terkaget-kaget oleh tim survei kami karena sebelumnya sudah paham betul akan terjadi seperti itu. Ya. Cuman tadi yang disampaikan sama bahwa swabnya sudah 2 kali dan rasanya sakit, itu yang paling penting, dan belum umroh sekarang Bu. Oh, belum umroh. Belum. Ini hari 22 ya, ini hari ketiga ya, belum umroh ya Pak? Belum Bu, masih di hotel menunggu hasil lab. Ya. Mudah-mudahan bisa segera umroh teman-teman yang sekarang tanggal 22. Nah, Pak Atik, bagaimana? Himpu apakah menyarankan untuk segera dijual pada periode sekarang, November, Desember, atau nanti menunggu Januari, Februari? Dia mau beli yang 300 Pak. Saya sepakat dengan Kang Ihsan bahwa kalaupun ya istilahnya untuk mengisi kosongan dan mengakomodir jamaah yang pengen umroh, kalau per penyelenggara gitu ya, mungkin belum terlalu banyak. Baiknya konsorsium, tidak perlu di satu asosiasi, lebih baik lagi antar asosiasi lebih bagus juga gitu ya. Nanti satu pesawat dari Himpu berapa, dari aku Himpu kita satu. Tapi kami merekomendasikan jangan dulu Bu, sebaiknya paling cepat di Januari gitu ya, mungkin agak sedikit kondusif. Januari ya Pak. Jadi Himpu menyarankan untuk memulai menjual paket umroh ini di Januari nanti ya Pak Atik. Iya. Oke. Begitu Bu. Ya, Pak Farid, bagaimana Ampuri Pak menyikapi untuk penjualan paket ini? Apakah sekarang sudah langsung dijual ataukah menunggu nanti Januari atau Februari nanti? Pak Farid, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita menyarankan ini jualan umrohnya tetap, namun mereka jualannya tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi jualannya harus konsorsium dengan siapapun sehingga bisa lebih baik lah. Karena kalau sendiri-sendiri juga nggak mungkin, jamaah-jamaah itu kan masih pada takut-takut. Namun kita tidak menutup untuk tidak boleh memberangkatkan umroh karena visanya sendiri terbuka. Oke, baik. Pak Ihsan, satu pertanyaan Pak. Apakah mengenai biaya yang tadi untuk ketika terjadi tambahan menginap karena diisolasi itu menjadi tanggungan siapa ya Pak? Kalau yang kemarin kami lacak informasinya itu masih ditanggung pemerintah Saudi untuk selama 10 harinya ya, itu ditanggung pemerintah Saudi melalui muasasah ya. Jadi saya tanya ke muasasahnya siapa yang nanggung, kami. Ya kami itu pemerintah atau muasasah? Ya kami dulu nanti dari pemerintah. Intinya mereka yang tanggung selama di Saudi. Tapi pas nanti ke Jakarta, itu kalau dia pakai hotel bintang 5 itu ditanggung jamaah. Jadi dikenakan biayanya untuk isolasi 1 hari menunggu hasil PCR. Jadi kalau dari Saudi Jakarta ya Pak? Di Jakarta, di Saudi dia tidak bawa hasil PCR. Kalau Bu Masruro kan kemarin pulang tanpa PCR di Jakarta ya Bu ya? Ya, kita sudah ambil hasil PCR di Saudi. Karena ngambil surat saktinya tuh. Ya. Tapi kalau Pak Farid kemarin dia di PCR lagi rombongannya Pak Farid kalau tidak salah ya. Betul. Saya sama secara prinsip KKP menerima untuk tidak PCR. Betul. Ya, namun tetap harus ada bukti secara tertulis dan atas nama pribadi bukan rombongan. Oke. Ya itu standar KKP saklek juga dan
ya kemarin pun di Pademangan gratis, kalau fasilitas pemerintah, swabnya juga gratis. Hanya saja tadi kalau misalkan ditawarkan informasinya, kalau misalkan mau swab dengan waktu yang lebih cepat, supaya bisa lebih pulang, itu ada biaya lagi informasinya. Tapi itu tidak dicoba oleh teman-teman dan tetap mengikuti yang sudah diagendakan. Jadi ada hotel-hotel yang direkomendasikan untuk isolasi untuk jamaah umroh gitu ya. Itu juga ada dan beberapa dipilih yang bintang 5 atau bintang 5 semua ya, setahu saya. Nah, kalau yang reaktif, nih misalkan saat jamaah pulang ke Indonesia, lalu nanti akan direpit ya, karena kemarin kebetulan yang setelah isolasi itu tidak membawa surat sehatnya gitu ya. Itu dia reaktif lalu akan di PCR lagi. Kalau reaktifnya ketemu reaktif nih pas di bandaranya, itu jamaah akan dikirimkan ke Pademangan ya, isolasi selama 3 hari dan nanti di PCR di hari keduanya. Itu yang kemarin terjadi. Ya. Pak Ihsan, boleh jelaskan Pademangan itu apa ya Pak? Wisma Atlet. Jadi tempat isolasi yang disediakan pemerintah. Oh oke. Jadi dari airport mereka dibawa ke sana gitu Pak? Jadi nanti ada bisnya dan mungkin kemarin itu ya karena ketidakpastian informasi, jadi mereka juga nunggu cukup lama, bahkan ya ada keluhan makan siangnya nggak jelas dan lain sebagainya. Kita nggak boleh keluar kata. Jadi yang hal-hal ini juga mesti diinformasikan karena itu yang sudah mengatur adalah dari KKP. Nah, kalau sebelumnya ada yang dikirim ke Pademangan tadi atau ke Wisma Atlet yang ditunjuk pemerintah itu bisa dijemput untuk dialihkan ke hotel sebelumnya. Tapi yang kemarin itu tidak bisa. Kemarin itu yang kepulangan tanggal 8 ya Pak? Iya, yang kepulangan tanggal 8, tapi yang diisolasi 10 hari ya, yang diisolasi 10 hari itu dia harus ke Pademangan dulu terus dijemput. Dialihkan ke hotel bintang 5 supaya cuma sehari PCR selesai. Tapi yang kemarin pulang tanggal 22 ya, itu dia tidak boleh dijemput. Jadi setelah ke Pademangan dia suruh nunggu sesuai ketentuan KKP. Jadi tentunya pemerintah lewat KKP juga regulasinya atau kebijakannya juga dievaluasi terus, dan evaluasi terakhir itu yang dia sudah positif di Saudi selama 10 hari ya. Lalu dia harus ya kalau hasilnya reaktif itu dia akan ke Pademangan dulu untuk isolasi lagi 3 hari. Nah baru setelah 3 hari dia baru pulang ke rumah. Jadi kemarin tanggal 24 November yang posisinya seperti itu. Jadi itu yang 24 November yang berangkat tanggal 1 mungkin ya. Jadi 24. Betul. Enggak, dia berangkat tanggal 3 tapi termasuk kategori yang satu takdir dengan Ibu Mas Ruro yang nggak bisa berangkat di tanggal 1, Bu. Betul Pak Ihsan. Oke, menarik sekali teman-teman. Kita sekarang akan ke Mr. Andri Bermawi untuk menyampaikan seperti apa kebijakan dari Saudi Airlines sendiri. Pak Andri, silakan Pak. Silakan Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Mas Ruro atas waktu yang diberikan kepada kami dan juga undangan di Bincang Bisnis Asita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba untuk menyapa dulu Ibu Rusmiati. Ini rekan saya dari sejak lama ini. Terima kasih atas undangannya. Dan juga saya mencoba untuk menyapa pembicara lain, Bapak Ali Zakiuddin dari Kemenak, kemudian juga dari Ampuri, Pak Sekjen, Pak Farid, kemudian juga dari Sapuhi, Pak Fauzi, salam kenal Pak, dan juga dari Himpuh, Pak Atik, juga salam kenal, dan selamat bertugas Pak di terima kasih. Ya, kepengurusan yang baru ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu dari BPW, anggota Asita, dan juga Asosiasi PPIU dari Ampuri, Sapuhi, Himpuh, Aspurindo. Baik, sebelumnya saya terima kasih. Kami dari Ayu Berga
sebagai General Sales Agent Saudi Airlines di Indonesia, mewakili Saudi Airlines. Betul bahwa kami sampai saat ini Saudia merupakan salah satu-satunya airlines yang bisa mengangkut jamaah umroh pada saat pandemi ini. Di mana sebelumnya Saudia menerbangi ke 3 kota di Indonesia, 28 penerbangan seminggu ke Jakarta, 4 ke Medan, dan 8 ke Surabaya. Namun dalam perjalanannya selama masa pandemi ini, setelah tanggal 27 Februari penangguhan visa umroh oleh Saudi Arabia, kemudian juga ditutupnya seluruh penerbangan baik domestik dan internasional pada tanggal 29 Maret, akhirnya Saudi Arabia membuka kembali penerbangan internasional baik dari Saudi Arabia maupun ke Saudi Arabia pada tanggal 15 September kemarin, termasuk Jakarta. Namun pada saat itu masih belum dibuka umroh, jadinya masih untuk penumpang dengan jenis visa yang lain. Baru akhirnya tanggal 30 September sebetulnya operasional pesawat Saudi Airlines. Saudi Airlines itu pertama kali di masa pandemi ini ke Jakarta. Pada masa ini tentunya Saudi Airlines menerapkan protokol kesehatan selama dalam penerbangan. Tentunya kabin kru menggunakan PPE atau APD selama perjalanan, yaitu dengan masker muka dan baju APD. Kemudian juga Saudi Airlines juga mengoperasionalkan filter HEPA di kabin pesawatnya sehingga untuk memperkecil pemaparan virus. Tidak hanya COVID, tapi semua virus dapat difilter oleh sistem HEPA ini. Kemudian juga selama penerbangan, baik kru maupun penumpang diharuskan untuk menggunakan masker wajah. Selama penerbangan, Saudi Airlines tidak seperti biasanya, juga dengan makanan dan minuman itu semua dalam kemasan. Kabin Saudi Airlines tentunya selalu didisinfektan dan juga penumpang diterapkan protokol kesehatan yang lainnya. Dan kemudian pada tanggal 1 November kemarin, seperti kita ketahui, ya Saudi Airlines atau Saudi Arabia telah membuka kesempatan bagi umroh pertama untuk dari 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Alhamdulillah dari kita sudah menerbangkan jamaah umroh, termasuk dalam hal ini yang saya bertemu dengan sahabat saya Pak Farid, salah satu dalam rombongan pertama. Saudi Airlines masih menerapkan 3 penerbangan seminggu, yaitu SV816 Jeddah Jakarta berangkat 19.30 dan kembali sampai Jakarta jam 9 pada hari Senin, Rabu, Sabtu, dan dari Jakarta SV817 Jakarta Jeddah berangkat jam 11 sampai tiba di Jeddah jam 17 waktu setempat pada hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Persyaratan penumpang yang diterapkan tentunya berdasarkan dari aturan dari GACA, Civil Aviation dari Saudi Arabia, yaitu tentunya selain harus ada dokumen perjalanan seperti paspor, tiket, dan valid visa, tentunya juga diharuskan memiliki hasil dari PCR test
negatif yang diambil paling lama selama 72 jam sebelum keberangkatan. Tentunya sertifikat ini harus dari lab yang terverifikasi dalam bentuk lembar kertas dalam setidaknya dalam bahasa Inggris atau bisa dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian harus check-in 3 jam sebelum keberangkatan. Kemudian ya diharapkan membawa satu kabin baggage saja yang dibawa selama perjalanan itu dibawa sendiri. Jadi tidak ada untuk bantuan untuk menghindari dari pemaparan. Dan tentunya juga harus melakukan protokol kesehatan selama perjalanan. Saudi Airlines dalam hal ini sebagai sarana transportasi, tentunya kami siap untuk melayani para jamaah haji, tentunya juga dari Bapak Ibu sekalian, para umroh organizer PPIU. Kami siap untuk mengantarkan atau menerbangkan Bapak Ibu sekalian dan jamaah haji umroh sekalian. Kami masih beroperasional, tidak ada pengurangan atau tidak ada sementara ini masih tetap dalam 3 kali seminggu. Sementara ini juga dari Indonesia ke Saudi Arabia, walaupun jamaah umroh itu ya seperti yang Bapak-Bapak telah sampaikan dan ketahui, itu tidak lebih dari mungkin 100 penumpang, tapi Saudi Airlines masih tetap beroperasional. Bahkan sebetulnya kami merencanakan pertengahan November ini itu sudah ada penambahan penerbangan dari Jakarta dan juga pembukaan penerbangan dari Surabaya dan Medan. Tapi rencana ini kita tunda dulu karena melihat dari tentunya kebijakan dari kedua pemerintah Saudi dan Indonesia, dan juga mengenai ketersediaan visa umroh dan juga permintaan pasar, tentunya dari permintaan jamaah umroh dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk jika ada penambahan, kami akan siap untuk menambah frekuensi penerbangan dan kapasitas penerbangan. Namun kalau misalnya ada jamaah umroh Bapak Ibu sekalian teridentifikasi positif COVID-19, kami ada kebijakan untuk tiket bahwa dapat segera di-refund atau di-reschedule sekali untuk penerbangan selanjutnya. Jika ada sebelum penerbangan itu sudah ada hasil tes positif dan ya mungkin bisa disembuhkan insya Allah dalam waktu 2 minggu, itu bisa langsung di-reschedule atau segera di-refund. Selama ini kita juga sudah refund, full proses refund, itu lebih dari 75.000 tiket. Jadinya jangan khawatir untuk masalah refund. Saya kira kami dalam posisi mendengarkan ya apa yang sudah dialami Bapak Ibu sekalian. Kami siap selalu untuk membantu untuk menerbangkan jamaah Bapak Ibu sekalian. Sementara ini kami masih ada di Jakarta, kantor di Jakarta, tentunya di Bandung juga ada, di Surabaya ada, dan di Medan juga ada. Kami bisa siap untuk dihubungi kapanpun. Yeah. Sementara sekian dulu. Ibu, Bapak, kami sedia untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri, informasi yang cukup lengkap tentang ketersediaan Saudi Airlines dalam melayani jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia. Seminggu 3 kali ya Pak Andri. Betul.
Baik, teman-teman silakan ya, jika Anda ingin bertanya boleh chat di kolom chat, saya akan bacakan dan sampaikan pertanyaan Anda. Pak Ali Zakiuddin, Pak, apakah ada aturan khusus atau ada pertimbangan khusus dari pemerintah Indonesia, Pak, menyikapi kondisi yang saat ini terjadi untuk jamaah Indonesia yang berangkat ke umroh? Artinya bagaimana dari pihak pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan aturan untuk melindungi warga Indonesia yang akan berangkat umroh ke Tanah Suci? Pak Ali, silakan. Baik, Bu Mas Turo. Jadi terkait dengan beberapa kondisi keberangkatan kemarin, kita kemudian sedang melaksanakan koordinasi cepat lintas kementerian, baik kesehatan, termasuk BNPB, termasuk juga dari bandara, semua perwakilan-perwakilan terkait perhubungan. Kita berupaya untuk memastikan bagaimana ketika calon jamaah mau berangkat ke Arab Saudi itu memang benar-benar sehat, valid kondisinya, kemudian pulang dalam kondisi juga baik, ya, tidak punya persoalan, termasuk tadi salah satunya adalah ketika dia positif di Indonesia setelah dari Arab, itu juga harus ada penanganan khusus. Kita koordinasi dengan pihak gugus COVID. Kita kemarin juga udah rapat dengan mereka, termasuk yang mensepakati untuk karantina 3 hari, menerapkan peraturan PMA terkait dengan umroh di masa pandemi ini, kita terapkan, ya. Kemudian termasuk validasi di sisi swab. Itu juga kita akan menggunakan rumus QR code yang tidak bisa dipalsukan. Kita untuk menangani bagaimana supaya hasil swab itu berlogo yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian memalsukan data swab, ya, kemudian akan berdampak kepada jamaah yang lebih luas. Ini juga kita sudah sedang koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian beberapa item termasuk untuk menerapkan 3 hari karantina untuk menentukan swab itu juga kita akan memberikan rekomendasi pada hotel-hotel yang memang recommended untuk menangani ini. Dan mereka sudah menerapkan sistem protokolnya. Kalau tidak, kita juga tetap di asrama akan menyiapkan itu, di asrama haji, untuk menyiapkan mekanisme protokol dan penanganan swab-nya. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan lebih lanjut mungkin untuk terkait dengan tadi penyebaran jaga jarak itu penting, sehingga bagaimana kita mekanismenya supaya dari tempat karantina itu bisa tidak terlalu berlama-lama di bandara. Ini juga kita harus dipikirkan. Jadi berlama-lama di bandara juga resistensinya tinggi, termasuk kunjungan dari keluarga ketika sudah diserahkan untuk karantina. Itu juga kita harus pikirkan bagaimana keluarga sudah cukup, tidak perlu menjenguk sampai berlama-lama, kira-kira itu. Dan untuk sementara ini yang kita perankan, walaupun kita kemarin ada 4 lokus yang akan kita jadikan tempat keberangkatan, kita masih tetap pada prioritas di Jakarta untuk pilot project sampai hasil dari evaluasi akhir di Jakarta itu memang benar-benar sudah terbangun sistem yang memang itu paling steril dan seperti tadi dengan harapan ketika berangkat semua negatif, di sana pun negatif, pulang semuanya negatif, karena negatif dari semua kelompok itu sangat berpengaruh kepada perjalanan yang bersangkutan, sehingga bisa menjalankan umroh sekaligus bisa ke Madinah. Jangan sampai kemudian umroh kemudian tidak ke Madinah gara-gara positif. Ini juga sangat kita hati-hati sekali. Jadi intinya kita sama-sama terus jalan mengevaluasi, nanti akan duduk bareng dengan asosiasi, bagaimana kita mengkombin caranya ke depan supaya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ali. Pak Andre, ini ada pertanyaan, apakah untuk swab yang untuk keberangkatan menggunakan Saudi Arabia masih menggunakan satu lab yang ditunjuk di airport Halim itu Pak? Atau sudah boleh dengan beberapa lembaga atau laboratorium yang seperti ada surat edaran dari Kementerian Agama? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudi Airlines selama ini mengikuti aturan atau
regulasi yang ditentukan oleh GACA, General Authority of Civil Aviation dari Saudi Arabia, di mana disebutkan bahwa diperlukan hasil tes PCR dari verified laboratory. Jadinya laboratorium yang terverifikasi. Memang tidak ada list yang tertentu atau laboratorium mana yang tertentu yang ditunjuk oleh pihak Saudi Arabia. Tapinya mungkin ini bisa kita anggap bahwa yang terdaftar atau terlisensi oleh Kementerian Kesehatan dari Republik Indonesia sebetulnya. Itu sih selama ini yang kita pegang, jadinya yang kita terima sebagai penumpang. Seperti itu, Ibu. Bapak. Ya, jadi sekarang sudah boleh bebas ya Pak, artinya boleh dari berbagai lab yang terverified ya Pak? Memang sebetulnya bukan sekarang saja, sebetulnya sejak awal dari pembukaan Saudi Airlines ke Jakarta tanggal 30 September lalu itu kami sudah sosialisasikan bahwa diperlukan hasil tes lab dari yang terverifikasi. Seperti itu. Ya, karena pengalaman kami berangkat tanggal 1 dan 3 November masih harus tes swab-nya di lab yang di Halim, Pak Andri. Baik, perlu kami garis bawahi di sini karena waktu dulu itu kenapa ada kami tawarkan sebetulnya untuk memudahkan penumpang dan Saudi Airlines sendiri dari kami arahkan ke laboratorium yang dalam hal ini dikelola oleh BUMN. Sehingga kami bisa mempercayai dan juga hasil labnya itu kami serahkan kepada pihak operasional di bandara untuk menjaga agar tidak terjadi mungkin pemalsuan atau yang bisa keabsahannya. Mungkin seperti yang tadi Pak Ali katakan, sudah nanti akan dikembangkan QR test itu. Saya kira kami menyambut dengan baik gitu agar keabsahan ini bisa terjamin. Lebih akurat nanti ya Pak Andri ya ke depannya ya. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Pak Hendra. Jamaah yang dinyatakan positif di Arab Saudi, sejauh mana tanggung jawab PPIU yang memberangkatkan jamaah tersebut? Jika jamaah membutuhkan waktu karantina tambahan dan kemudian ditinggal oleh rombongan keberangkatannya yang sudah harus kembali ke Indonesia, siapa yang mengurus jamaah tersebut? Mungkin Pak Ihsan bisa bantu jawab Pak untuk pertanyaan ini. Pak Ihsan? Di-unmute dulu ya Pak. Izin diulang, Mbak. Ya. Bagaimana tanggung jawab terhadap jamaah yang dinyatakan positif di Saudi? Tanggung jawab PPIU terhadap jamaah tersebut. Bagaimana jika jamaah tersebut membutuhkan waktu karantina tambahan, kemudian dia juga ditinggal oleh rombongannya yang sudah harus kembali ke Indonesia. Siapa yang mengurus jamaah tersebut? Oke, kalau yang kemarin sudah terjadi itu kami dari asosiasi maupun penyelenggara itu kan sudah menjadi kewenangan atau kebijakannya pemerintah Saudi. Jadi sudah ada yang misalkan Anda dinyatakan positif, lalu Anda dijemput oleh, bisa tengah malam jemputannya itu, kayak kemarin ada jemaah 1:30 pagi katanya diketok, lalu kirain mau disuruh ke Masjidil Haram, taunya ke ruang isolasi ya. Terus ya langsung misalkan kemarin itu suaminya positif, istrinya negatif, ya istrinya pulang duluan gitu, harus pulang, nggak mungkin stay atau nambah 10 hari. Ya, gitu. Pak. Nah, terus tanggung jawab Pak siapa Pak jamaah itu selama dia extend di sana belum boleh pulang? Kita muasasah,
Jadi muasasah pelimpahannya ke muasasah atau tim handling. Jadi biasanya kemarin itu bikin grup khusus yang 13 orang ini, lalu saling tebar informasi dan lain sebagainya. Mungkin jamaah juga pasti menghubungi PPIU, PPIU juga mungkin menyampaikan kepada muasasah atau tim handling yang bertugas gitu kan. Ya kayak misalkan ada isu makanan kurang, pada hama banyak gitu. Jadi hal-hal itu ya mungkin kalau informasinya sudah pasti di awal, dari kita nih PPIU memberikan informasi yang clear, yang jelas, yang day to day-nya diinformasikan itu lebih memberikan kenyamanan untuk jamaah gitu. Nah nanti koordinasi dengan muasasah dan pihak ground handling-nya. Nanti kalau dia sudah selesai masa isolasi 10 hari, kalau jamaahnya belum umroh, maka akan diaturkan waktu untuk umroh. Kalau yang kemarin ya. Terus setelah itu baru besoknya dipulangkan atau menyesuaikan jadwal Saudi Airlines. Ya tadi ya, hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis. Berarti kalau dari Saudinya hari Sabtu, hari Senin, dan hari Rabu gitu. Nanti disesuaikan tanggalnya. Nah, kayak kemarin ada jamaah yang nggak bisa besok pulang karena nggak ada penerbangan, maka dia nunggu yang hari Kamis gitu kan, jadi ada jangka waktunya gitu. Nah, hal-hal itu yang mesti kita tahu bahwa detail-detailnya itu merupakan kewajiban untuk PPIU-nya tahu. Jadi menjelaskan ke jamaah yang terkena positif itu ya sudah ada regulasinya, tinggal menyampaikan saja. Oke, baik. Pak Ihsan, terima kasih banyak. Ini ada satu lagi mungkin pertanyaan dari bagaimana jika pembimbingnya yang terpapar virus? Tapi alhamdulillah ini enggak ya, enggak ada pembimbingnya yang terpapar virus ya. Kemarin owner-ownernya Bu. Baik teman-teman, mohon maaf sekali karena waktu kita sudah jam 3:10 waktu Indonesia Barat saat ini. Saya akan segera meminta kepada Ibu Rusmiati untuk menyampaikan konklusi. Bu Rusmiati, silakan Bu. Ibu Rusmiati, silakan Bu untuk menyampaikan kata penutup. Silakan dibuka dulu Ibu mute-nya. Ya, silakan Bu. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muhammad Ali. Waduh, keren banget nih penerangannya. Mas Andre, Pak Farid, Pak Atik, Pak Fauzi, saya aja yang ketua umum sangat berkesan ya. Jadi tahu persis dan lebih terang benderang pastinya juga seluruh pengurus dan anggota ASITA seperti itu. Ini kedua juga supaya kita ketahui memang umroh ini menjadi suatu harapan kita Pak. Karena yang tadi lagi-lagi ASITA itu adalah membernya anggota kurang lebih 7.000, ada yang umroh, ada yang inbound, outbound. Tadi saya make a note dengan Pak Haji Muhammad Ali, members untuk PPIU only 1.138, ya kan? Jadinya dari 7.000 dikurang 1.138 itu sangat huge market untuk anggota ASITA. Ini betul belajar dari tadi Punten atas tipsnya Pak Ali itu make a note saya tuh untuk besok juga kita akan rakernas Pak. Jadi di tanggal 1 sampai 3 Desember ini ada ASITA rakernas rapat kerja nasional. Ini nanti akan saya sampaikan terutama Bu Masura nih ya. Jadi karena kita pentingnya ada Zoom meeting ini harus action Pak. Ini karena biasa cewek-cewek langsung action nih, nanti itu make a note yang tadi Pak Ali bilang itu sangat berkesan. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh pengurus dan Asosia Ampuri, Himpu Sapuhi. Saya betul-betul appreciate hari ini karena kita bisa bertiga, mudah-mudahan seluruh asosiasi untuk umroh itu bisa kita bersatu. Karena apapun ini sangat penting, tadi apalagi masa COVID ini. Dan kemudian Pak Andre, betul kita sering berkomunikasi, entar itu ya udah lama banget mulai dari Pak Bermawi sampai anak gitu, ini sekali kita perlu berkolaborasi, perlu banyak berbincang-bincang sehingga anggota ASITA ini betul-betul
betul-betul bisa menjual. Tadi kata Pak Ali, ini betul-betul sekarang ada 36.000 ya Pak yang belum berangkat. Nah, bagaimana kita bisa betul-betul anggota Asita ini bisa berjualan, karena punten Pak, 95% sekarang anggota Asita ini tidak berjualan. Ini suatu tugas yang berat untuk saya sebagai Ketua Umum Pak. Bagaimana caranya anggota Asita ini bisa berjualan, dan tadi seperti Presiden katakan, kita setelah ini harus tancap gas. Nah, itulah terima kasih sekali lagi kepada Mas Ngurah yang selalu memberikan inovasi dan semangat setiap minggu ini agar anggota Asita yang sekarang ini betul-betul terpuruk mendapat semangat. Sekali lagi saya terima kasih dan maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat semua yang ada di sini, Pak Ali, Pak Farid, Pak Ati, Pak Fauji, Pak Andre, tanggal 1 sampai tanggal 2 kita ada Rakernas di Bandung, dan kemudian juga sambil karena setelah itu kita juga ada ulang tahun Asita tanggal 7 Januari, nanti juga saya akan mengundang supaya ini memberi semangat seluruh anggota Asita khususnya pada saat ini umroh. Terima kasih Pak, saya sangat appreciate, mudah-mudahan niat baik kita akan berguna di dalam bincang bisnis Asita ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. Rusmiati MSI. Baik teman-teman semua, ada yang ingin saya rangkum dari pembicaraan kita hari ini, bagaimana strategi sukses Anda untuk menjual paket umroh di masa new normal. Satu, bahwa kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya kepada semua jamaah tentang kondisi yang terjadi, tentang bagaimana dan seperti apa kondisi di Saudi nanti yang akan mereka alami, kemudian juga meminta kepada setiap jamaah untuk membuatkan surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut pihak manapun jika terjadi sesuatu terhadap mereka selama kegiatan umroh tersebut berlangsung. Kemudian jangan lupa juga untuk memberi asuransi yang sesuai yang akan mentransfer risiko kita, dan juga jangan lupa untuk membawa makanan dari Indonesia ketika nanti mereka berada di sana. Dan teman-teman juga yang tidak kita harus notice juga adalah bahwa jika terjadi sesuatu, masa-masa umroh ini akan berlangsung sangat lama, bahkan hingga sampai 24 hari. Jadi informasi tentang visa, kemudian masalah tiket, swab, dan semua kegiatan ini harus diinformasikan secara jelas, secara informatif kepada semua jamaah kita. Kemudian juga saran dari Pak Ihsan bahwa kita semua dari berbagai asosiasi untuk saling bekerja sama, membangun sebuah kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi kondisi saat ini. Jadi bukan tidak mungkin semua kondisi yang terjadi hari ini bisa sama-sama kita hadapi bersama. Dan saran dari Himpuh nanti untuk memulai kegiatan ini di Januari onward, karena melihat situasi dan kondisi seperti apa. Nah, itu teman-teman yang merupakan konklusi dari pembicaraan dan diskusi kita hari ini. Saya, Mas Suara Mijal, dan seluruh teman-teman dari tim BBA Asita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Pak Haji Muhammad Ali Zakiuddin, SAG, MAK, Bapak Haji Muhammad Farid Al-Jawi, SE, Bapak Ihsan Fauzi Rahman, SH, dan Pak Haji Atik Mulyanto yang sudah meluangkan waktu dan berdiskusi serta memberikan informasi kepada seluruh teman-teman Asita dan seluruh sahabat pariwisata di seluruh Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah jumpa kembali di program Bincang Bisnis Asita di episode berikutnya. Saya, Mas Suara Mijal, sekali lagi mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat buat semuanya. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ali, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Mohon pamit. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Andre, Pak Ali. Terima kasih, Ustaz.